Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, saya Yesa Devikasari dari kelas Tadris Matematika A dengan NIM 2114040027. Pada video kali ini saya akan menjelaskan serta membacakan hadis ke-12 dari hadis Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zuheldi MAG. Selanjutnya saya akan membacakan hadis ke-12. Baiklah, saya akan membacakan hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yuzlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhi kanallahu fi hajatihi wa man farraja an muslim kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara muslima satarallahu yaumil qiyamah. Baiklah, selanjutnya yaitu penjelasan dari hadis ke-12 dari hadis Tarbawi. Sebelum kita masuk ke penjelasan hadisnya, kita lihat dulu arti perkata dari hadis tersebut agar penjelasan hadisnya lebih mudah kita pahami. Baik, selanjutnya akan saya bacakan arti perkata dari potongan-potongan hadis ke-12 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang disampaikan atau hadis yang berasal dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Semoga keduanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata atau beliau berkata, al-muslimu, seorang muslim, akhu, saudara, al-muslim, muslim lainnya. Qala al-muslimu akhul muslim, seorang muslim saudara dengan muslim lainnya. La, tidaklah, yazlimuhu, dia berbuat zalim padanya, wala, dan tidak wala yuslimuhu, dan dia tidak pula dia menyuruhkannya, man, siapa, kana, yang ada dia, fi hajah, beda kebutuhan, akhihi, saudaranya, kana, maka, Allah fi, akan, hajati, membantu memenuhi kebutuhannya. Jadi man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Siapa yang dia membantu memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu memenuhi kebutuhannya. Waman, dan siapa, faraja, yang meringankan, an, dari, muslim, seorang muslim, kurbatan, suatu beban, farazallah, Allah akan membebaskan, anhu biha, meringankannya, kurbatan, beban-beban beratnya, min
dari kurabi beban-beban berat yaumil al-qiyamah pada hari kiamat. Jadi waman farraja an muslimin kurbatam farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dan siapa yang meringankan dari saudara atau dari muslim lainnya suatu beban, maka Allah akan membebaskan atau meringankan bebannya ketika hari kiamat nanti. Waman, dan siapa satoroh menutup aib muslimah seorang muslim, satarallahu, Allah akan menutup aib-aibnya yaumil qiyamah pada hari kiamat. Waman satara muslimah satarahullahu yaumil qiyamah. Dan siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aib-aibnya ketika hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim dan Muslim, wa Tirmizi dan Tirmizi, wa Abu Dawud dan Abu Dawud, wa Ahmad dan Ahmad. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan hadisnya, yaitu di mana hadis yang ke-12 ini bertema persaudaraan muslim atau persaudaraan dalam Islam. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana hubungan relasi antara seorang muslim dengan muslim lainnya. Dalam hadis ini disebutkan bahwa seorang muslim itu bersaudara bagi muslim lainnya. Jadi hubungan seorang muslim dengan muslim lainnya itu sangat dekat, laksana saudara kandung atau lebih daripada itu. Karena antara muslim satu dengan muslim lainnya adalah kerabat. Maka pada hadis ini dijelaskan bahwa semua muslim agar tidak saling menyusahkan satu sama lain. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwa kita sesama muslim itu bersaudara. Antara muslim satu dengan muslim lainnya itu merupakan saudara atau kerabat. Jadi kita sebagai saudara sesama muslim, kita tidak boleh saling menyusahkan kehidupan satu sama lain. Harusnya saling menguatkan, saling membantu sedemikian rupa. Sebagai seorang saudara sesama muslim, kita tidak boleh menyusahkan muslim lainnya atau saudara kita lainnya, melainkan kita harus membantu, kita harus menguatkan, kita harus kita harus menolong, kita harus senantiasa saling mensupport atau saling mendukung satu sama lain. Ada beberapa hal yang disebutkan dalam hadis ini, bagaimana caranya hidup seorang muslim dengan muslim lainnya yang mereka itu adalah bersaudara. Jadi hadis ini menjelaskan tentang beberapa cara atau beberapa adab yang harus kita lakukan dalam hubungan persaudaraan sesama muslim. Yang pertama yaitu pada hadis ini dijelaskan sesama muslim yang bersaudara kita tidak boleh berbuat zalim, tidak boleh berbuat aniaya terhadap saudaranya, terhadap orang lain, tidak melakukan perbuatan yang menyusahkan orang lain, dan juga tidak melakukan perbuatan yang menyulitkan atau perbuatan yang tidak peduli terhadap saudaranya. Jadi dia tidak boleh menyakiti dan juga tidak boleh membiarkannya dalam kesulitan, membiarkannya dalam masalah. Kemudian juga seorang muslim itu terhadap muslim lainnya harus berperan membantu orang lain itu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi sesama muslim yang bersaudara, kita tidak boleh saling menzalimi, saling menyulitkan atau kita sengaja mempersulit kehidupan saudara kita. Kita tidak boleh menyusahkan muslim lainnya.
Harusnya kita sebagai seorang muslim yang saling bersaudara satu sama lain, kita harusnya bisa saling bantu memenuhi kebutuhan hidup bagi saudara kita yang tidak mampu. Untuk cara yang kedua yaitu kemudian dalam hadis ini juga dijelaskan kita sesama muslim harusnya saling membantu dan tolong menolong. Siapa di sini di hadis ini dijelaskan barang siapa yang berusaha membantu, menolong, melibatkan diri terhadap pekerjaan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Tentu saja kebutuhan itu yang memang dia butuhkan dan itu baik, dan bila dibantu maka Allah akan membantu urusannya pula. Jadi orang yang suka membantu orang lain maka dia juga akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sesama seorang muslim ini kita harus saling membantu dan tolong menolong antar saudara kita. Barang siapa yang suka tolong menolong, barang siapa yang suka membantu saudaranya sesama muslim, maka insya Allah kelak Allah juga akan menolong urusannya. Dan itu juga akan dibantu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ganti amal pahala yang telah ia lakukan dengan membantu serta tolong menolong dengan saudara-saudara sesama muslimnya. Yang ketiga yaitu hadis ini menjelaskan bahwa kita sesama muslim harus saling melapangkan, meringankan beban saudara muslim lainnya. Dalam hadis ini ditekankan dan diingatkan kepada kita bahwa barang siapa yang meringankan, melapangkan dari kesusahan, dia terhimpit. Misalnya saudara kita ada terhimpit kesusahan, mengalami kesusahan, kemudian kita membantu melapangkan kesusahannya tersebut, mungkin dengan bantuan pemikiran kita, atau dengan bantuan tenaga kita, atau mungkin dengan bantuan keuangan kita atau lain sebagainya, karena bantuan itu berbagai-bagai macam bentuknya yang tentu saja berbeda-beda manfaat. Itu juga ditekankan kepada hubungan seorang muslim dengan muslim lainnya. Maka sebagai gantinya Allah akan melapangkan dia dari suatu kesusahan, dari kesusahan-kesusahan yang dialami pada hari kiamat nanti. Jadi barang siapa yang senantiasa suka membantu, melapangkan kesusahan bagi saudara-saudaranya, maka insya Allah nanti Allah akan membantu melapangkan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Mengapa di sini diambil hari kiamat? Yaitu tentu saja kesusahan yang tingkat kesusahan paling susah itu adalah hari kiamat kelak. Karena di sana kita akan mendapatkan berbagai hisab atau berbagai kesusahan-kesusahan, dan di saat kita rajin, kita senantiasa meringankan beban saudara kita, maka nanti di akhirat kita akan dibantu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam meringankan beban kita di akhirat kelak. Jadi kita sebagai sesama muslim yang bersaudara, hendaknya kita saling melapangkan beban saudara kita. Kita membantu meringankan bebannya dengan bantuan yang memang kita bisa membantunya, baik tadi dengan cara bantuan lewat pemikiran, atau bantuan lewat tenaga, atau bantuan keuangan, atau mungkin bantuan lewat support atau dukungan, dan itu bantuan berbagai-bagai macam bentuknya. Selanjutnya yaitu di sini juga menjelaskan kita sebagai sesama muslim yang saling bersaudara harus saling menutup aib saudaranya. Jadi dalam hadis ini juga sangat-sangat ditekankan bahwa siapa yang menutup aib-aib seorang muslim, yang bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menutup aib tersebut. Jadi kita tidak boleh membongkar aib orang lain atau membongkar kekurangan, kejelekan saudara kita atau dosa-dosa saudara kita kepada orang-orang yang mestinya tidak harus mengetahui aib tersebut.
Sehingga bagi siapa orang yang suka menutup aib saudaranya ini, Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat nanti. Jadi nanti pada hari kiamat, orang yang suka menutup aib atau kekurangan saudaranya ini akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membongkar aibnya pula. Jadi kita sebagai sesama muslim yang saling bersaudara, kita tidak boleh saling membongkar kejelekan, membongkar dosa-dosa saudara kita. Kita tentu justru sebaliknya, kita harus menutup aib saudara kita sendiri dengan catatan memang aib itu pun bahkan Allah sendiri sudah menutup aib tersebut. Jadi kita tidak memiliki hak untuk membongkar aib saudara kita tersebut. Jadi sebaiknya kita sesama muslim tidak saling menjelek-jelekkan, tidak saling membongkar-bongkar aib masing-masing, membongkar aib saudara kita. Karena apa? Karena balasan dari kita yang menutup aib saudara kita itu, nanti di akhirat kelak kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 cara dalam berhubungan bersaudara sesama muslim, yaitu yang pertama, kita tidak boleh berbuat zalim sesama bersaudara, kita tidak boleh menyusahkan, kita tidak boleh berbuat aniaya, kita tidak boleh melakukan perbuatan yang akan menyusahkan saudara kita sendiri. Yang kedua ada kita harus saling membantu dan saling tolong menolong sesama muslim, karena dalam hidup kita itu kita tidak bisa melakukan hal itu sendirian. Jadi kita harus saling tolong menolong sesama saudara kita. Yang ketiga ada kita sesama muslim harus saling meringankan dan melampangkan beban-beban saudara kita. Itu bisa dengan berbagai cara, mungkin pemikiran, tenaga, keuangan dan segala macam. Yang keempat ada kita sebagai saudara sesama muslim harus saling menutup aib saudara kita, karena ada kalanya aib tersebut bahkan Allah sendiri sudah menutupnya agar tidak diketahui oleh orang-orang yang memang mesti tidak mengetahuinya. Jadi kita juga tidak berhak untuk membongkar aib tersebut atau membongkar dosa-dosa tersebut, kejelekan tersebut. Jadi kita sesama muslim harus senantiasa menutup aib saudara kita. Karena apa? Karena itu juga akan berdampak kepada kita sendiri, di mana jika kita saling membantu di dalam persaudaraan itu, maka nanti Allah juga akan membantu kehidupan kita. Jika kita saling meringankan, melapangkan beban saudara kita, maka di akhirat nanti Allah juga akan meringankan dan melapangkan kesusahan-kesusahan kita di akhirat nanti. Yang ketiga ada apabila kita senantiasa menutup aib saudara kita, maka nanti Allah kelak juga akan menutup aib kita di akhirat nanti. Selanjutnya yaitu ada hubungan hadis dengan pendidikan. Hadis ini sungguh erat kaitannya dengan pendidikan. Secara tema, hadis ini membicarakan tentang pendidikan akhlak, khususnya akhlak antara sesama muslim. Di sini dijelaskan tentang prinsip-prinsip akhlak seorang muslim. Jadi hadis ini mendidik, mengajarkan kepada kita bagaimana prinsip pergaulan, berakhlak, berelasi antara seorang muslim dan muslim lainnya. Di mana hadis ini membahas tentang pendidikan akhlak. Jadi hadis ini menjelaskan tadi beberapa akhlak yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita ketika kita menjalani kehidupan bermasyarakat bersama saudara kita yang sesama muslim. Jadi hadis ini menjelaskan tentang beberapa akhlak terpuji yang sangat dianjurkan kepada kita untuk diterapkan di dalam kehidupan kita ketika kita hidup bersebelahan atau hidup bermasyarakat dengan sesama muslim yang saling bersaudara. Yang kedua ada membahas tentang pergaulan, di mana pergaulan sesama muslim ini dilandasi dengan azas kepersaudaraan. Sesama muslim harus saling tolong menolong, membantu, tidak boleh menyakiti,
tidak boleh berbuat zalim, kita harus juga menutup aib dari saudara-saudara kita. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan tentang pergaulan yang diterapkan di dalam diri seorang muslim, yaitu pergaulan yang berprinsip yang dilandasi dengan rasa persaudaraan. Ketika rasa persaudaraan kita itu tumbuh, maka kita akan menerapkan beberapa akhlak-akhlak terpuji yang pada hadis ini sudah dijelaskan di awal tadi. Baik, terima kasih penjelasan, sekian penjelasan hadis ke-12 dari hadis Tarbawi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.